Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan pada minggu hari ini kita masih dikumpulkan bersama. Walaupun sebagian masih via online, kita percaya tidak membatasi hadirat Tuhan. Amin. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita masuk dalam hadirat-Nya. Tuhan, biar Engkau melayakan setiap daripada kami di hadapan-Mu, Tuhan. Syukur bagi
Tuhan, kami percaya Engkau menjamah setiap daripada kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan setiap kami yang datang, yang kami telah menerima setiap benih-benih berkat firman-Mu Tuhan, akan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami percaya kami sudah jauh berbeda saat kami pulang nanti. Kami telah menerima kekuatan yang baru, penghiburan yang baru, sukacita, damai sejahtera senantiasa selalu. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Ada sukacita, amin. Amin. Masih siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Tuhan pada
menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Dia telah mati di atas kayu salib. Bahkan Dia memberikan anaknya yang tunggal, rela disiksa untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Mari lebih sungguh lagi kita bawa kehidupan kita di hadapan-Nya.
sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu, kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah turun ke dunia ini menyelamatkan setiap kami umat yang berdosa supaya kami memperoleh kehidupan kekal di surga bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh kembali bersekutu dengan Engkau. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tapi Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan. Biarlah Tuhan senantiasa yang ada dalam hidup kami, dalam hati kami. Biarlah Tuhan Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berfirmanlah ya, berfirmanlah saat ini Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Urapi setiap kami, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap firman yang ditaburkan tidak akan pulang dengan sia-sia, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Selubung-selubung tertutup dengan ilah-ilah dunia ini kami bukakan dengan selubung Kristus. Setiap orang yang tidak konsentrasi akan pendengaran firman Tuhan, semua kami ikat, hancurkan, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus yang berdaulat atas pribadi kami, lepas pribadi, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Luar biasa, mari kita masih dalam suasana Natal, amin. Pasti setiap kita kabarnya sukacita, dan setiap kita sedang merayakan Natal. Saya rasa di mana-mana, di gereja, di setiap keluarga, ya, kita masih suasana perayaan Natal. Saya rasa semua boleh bersukacita di dalam Tuhan, amin. Mari kita masih dalam bulan Desember, yaitu bulan-bulan orang merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari, arti Natal sesungguhnya bagi setiap kita, amin. Natal dari bahasa Portugis, jadi Natal itu berarti kelahiran, ya. Jadi Natal berbicara tentang kelahiran, berbicara tentang sukacita. Jadi kita lihat makna daripada Natal, ya, arti Natal atau makna Natal ialah berbicara tentang pengorbanan, oke. Kita lihat di dalam Matius 18 sampai kepada 25, berikutnya adalah kelahiran Yesus Kristus. Mari kita belajar makna daripada kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dan dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji Tuhan. Dan Yesus memberkati kabar sukacita bahwa Yesus telah lahir ke dunia ini buat semua umat manusia yang mau datang kepada dia, ya. Jadi kabar sukacita. Jadi kita mengambil makna daripada Natal, yaitu tentang pengorbanan. Yesus mau datang ke dunia ini, harusnya dia adalah Tuhan yang hidup
yang dia adalah Tuhan yang ada di surga, tapi dia rela berkorban untuk turun ke dunia ini supaya setiap kita umat manusia yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Manusia tanpa kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini tidak ada satupun yang memperoleh kehidupan yang kekal. Tidak ada seorang pun manusia yang diselamatkan. Karena semua manusia telah berbuat dosa. Upah dosa adalah maut. Jadi Tuhan Yesus begitu baik, dia mau meninggalkan kenyamanan dia yang ada di surga sebagai Tuhan. Dia turun ke dunia ini menjadi manusia supaya setiap kita yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Pengorbanan Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Ya, bukan hanya Tuhan Yesus yang berkorban. Di saat orang-orang Majus datang kepada Tuhan Yesus, di saat dia melihat bayi yang ada di palungan, orang-orang Majus membawa kado. Ya, mereka berkorban. Mereka mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Maupun dalam setiap kehidupan kita ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita berkorban apa? Menyalipkan keinginan daging kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Pengorbanan perasaan kita, hati kita, kesenangan kita. Ya, berbicara tentang apa? Kita berkorban dengan apa? Hobi kita. Berkorban apa? Harusnya mungkin minggu orang mencari, harusnya minggu orang itu bersenang-senang berjalan dengan keluarga, ya, mungkin traveling dan sebagainya. Tapi kita mau mengorbankan waktu kita buat Tuhan. Pengorbanan apa yang kita lakukan? Bisakah kita berkorban untuk Tuhan? Lebih kita, saya tahu besok saya harus beribadah. Tapi saya harus mempersiapkan hati saya untuk besok pagi-pagi saya mencari Tuhan. Pengorbanan itu. Ada harga yang harus kita bayar. Ya. Emang kita nggak usah ongkos, kita jalan. Pengorbanan. Ya, naik kendaraan, pakai uang. Ya. Harusnya minggu, tidur kesiangan, apalagi tadi malam hujan, ya. Waduh, enak nyenyak buat tidur. Harusnya bangun pagi itu males, bisa tidur lebih lama. Tapi karena kita cinta Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, saya harus lebih pagi, saya harus punya semangat untuk mencari Tuhan. Kita harus mempunyai pengorbanan, yaitu mengorbankan kesenangan, keinginan daging kita untuk kita datang kepada Tuhan. Amin. Maupun Yusuf Maria, bukan enak, ya, dia belum nikah, kok belum resmi menjadi suami istri, kok udah hamil duluan. Waduh, mau taruh di mana itu muka? Tapi Tuhan yang memilih Maria untuk menjadi hambanya untuk melahirkan Tuhan Yesus. Hanya dipinjam tubuhnya, kandungannya untuk tempat Tuhan Yesus lahir. Ya. Nah, di situ kita lihat pengorbanan daripada Yusuf dan Maria. Belum harus dikejar-kejar karena Raja Herodes mau membunuh Tuhan Yesus. Sehingga terjadilah pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem. Ya. Nah, terus kita lihat pengorbanan daripada Tuhan Yesus. Apa yang kita korbankan? Yang sudah kita lakukan buat Tuhan. Kita melayani Tuhan. Kita berkorban buat Tuhan. Amin.
Kita mengorbankan kesenangan kita. Harusnya kita jalan-jalan, tapi kita mau melayani Tuhan untuk supaya jiwa-jiwa umat-umat Tuhan diselamatkan. Supaya mereka mengerti kebenaran. Pengorbanan kita. Ada upahnya nggak? Ada upahnya. Daripada Tuhan buat kita semua. Amin. Nah, terus kita lihat lagi kebenaran daripada firman Tuhan. Natal berbicara tentang apa? Kita lihat di ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Natal berbicara tentang solidaritas, tentang kebersamaan, ya, bahwa anak Allah yang kudus rela datang ke dunia ini dan menjadi sama seperti manusia. Berarti dia ada di tengah-tengah kita. Dia hidup seperti manusia. Sebetulnya dia adalah Allah, tapi dia mau turun ke dunia ini dengan cara berinkarnasi, ya, dan mengambil rupa seorang manusia dan tinggal di antara manusia. Kenapa? Tuhan memberikan kita sebagai contoh dan teladan. Ya, Tuhan memberikan contoh dan teladan. Dan Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan beserta dengan kita berarti dia selalu hidup berdampingan dengan kita. Dia senantiasa ada. Dia beserta dengan kita. Kemanapun kita pergi, dia ada bersama kita. Jadi mari kita mengambil makna daripada Natal. Jangan pernah kita khawatir dan takut. Seberapa buruknya kehidupan kamu, seberapa bobroknya kehidupan kamu, tapi Tuhan mengingatkan kita. Justru dia datang ke dunia ini, dia ingin ada bersama-sama dengan kita. Dia mencari orang-orang yang terhilang. Dia mencari orang-orang yang tersisihkan, yang terpinggirkan. Dia mencari orang-orang yang miskin, orang yang berkekurangan. Dia mencari orang-orang yang menderita, orang-orang yang hancur dan remuk hati. Itulah dia datang. Dia ingin beserta dengan saya dan saudara. Dia ingin selalu berdampingan dengan saya dan saudara. Makanya jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Di mana? Di saat malaikat Tuhan menampakkan diri kepada orang, kepada gembala-gembala. Dia bilang, jangan takut. Ya, jangan takut. Kenapa? Karena ada Raja Damai. Ada Tuhan yang di atas segala Tuhan. Ada penasehat yang ajaib. Ada Bapa yang kekal. Ya. Ada Raja Damai yang akan membuat kita hidup penuh dengan ketenangan, kedamaian. Hidup tanpa ketakutan. Ya. Justru Tuhan datang supaya dia bisa senantiasa beserta dengan kita. Bagaimana kita buka hati buat Tuhan? Amin. Nah, apapun keadaanmu, tidak menghalangi Tuhan datang kepada engkau. Justru Tuhan datang supaya dia menyertai saya dan saudara. Membebaskan kita dari segala keterikatan dosa. Ya. Natal berbicara tentang sukacita. Kenapa? Karena manusia yang sedang terbelenggu oleh dosa akan diselamatkan seorang juru selamat. Yaitu siapa? Yesus Kristus, Immanuel. Dia tidak pernah melihat dosa kita. Dia tidak pernah melihat siapa kita. Masa lalumu yang suram,
Di saat engkau datang kepada Tuhan, itulah Natal, itulah sukacita, pembebasan setiap orang yang datang kepada Dia. Kenapa? Karena Dia mau menanggung setiap dosa dan kesalahan saya dan saudara. Dia mau menanggung dosa kita. Dia mau menebus dosa dan kesalahan kita. Sehingga setiap kita memperoleh kebebasan, memperoleh kemerdekaan, membuat hidup kita itu menjadi lebih baik. Kenapa? Manusia hidup di dalam dosa karena pada dasarnya manusia sudah jatuh di dalam dosa. Jadi hidupnya dibelenggu oleh dosa. Sehingga mereka cenderung melakukan dosa, melakukan kesalahan. Mereka dengan ketidakberdayaan mereka, dengan keterikatan dosa itu membuat mereka hidup mereka terbelenggu. Membuat hidup mereka terikat dengan dosa. Ya. Hidup mereka tidak ada ketenangan di dalam jiwa mereka. Sehingga mereka kemana? Mabuk-mabuk, minum-minum, pesta pora, ya. Narkoba dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak membuka hati mereka untuk Tuhan Yesus diam di dalam dirinya. Sehingga mereka terbelenggu dengan dosa demi dosa. Dosa dan dosa-dosa terus mengikat mereka sehingga mereka binasa. Itu adalah target mereka. Untuk membinasakan semua umat manusia yang ada di dunia. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini menyelamatkan setiap kita yang datang dan percaya kepada Dia. Lambat tapi pasti. Mungkin hari ini kehidupanmu biasa-biasa. Tapi kalau engkau menempatkan Tuhan Yesus dalam diri kamu, hidupmu akan menjadi luar biasa. Engkau akan mengalami terobosan demi terobosan dalam hidup kita. Amin. Kenapa? Kabar sukacita. Tuhan datang dengan satu kabar sukacita. Ya. Luar biasa Tuhan. Amin. Siapa kita ini? Orang yang berdosa. Tapi Tuhan datang. Amin. Ayo dengan lebih sungguh lagi kita mencari Dia. Mencari wajahnya. Ya. Natal berbicara tentang kemenangan juga. Ya. Kita menang atas dosa. Ya. Kita menang mengalahkan tipu muslihat daripada iblis melalui Natal. Ya. Orang yang berdosa telah menang atas iblis yang telah dihancurkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kuasa dan otoritas Tuhan kembalikan kepada penciptaan manusia semula yang hidup penuh dengan kuasa dan otoritas daripada Allah. Itu Yesus datang. Maka dalam setiap kehidupan kita, kuasa dan otoritas Tuhan berikan kepada kita. Ucapkan setiap perkataan yang positif dalam hidupmu, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Walaupun mungkin keadaanmu lagi terpuruk, kehidupanmu lagi susah, tapi engkau berkatakan firman karena kuasa Tuhan kembalikan kepada kita di saat kita mengucapkan kuasa daripada firman Tuhan. Amin. Karena setiap benih firman yang ditabur tidak akan pulang dengan sia-sia dan dia akan mengerjakannya. Makanya kalau engkau mau melihat hari-harimu baik, jaga lidah kita. Kalau engkau mau melihat masa depanmu baik, jaga lidah dan perkataan kita. Walaupun memang kadang bisa keceplosan, ya. Manusia hidup dari daging. Tapi kita belajar memperkatakan firman setiap hari dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Mari lewat Natal ini kita bangkit dari kekalahan kita. Ayo dan terus kita berjuang. Amin. Kenapa? Karena ada Tuhan berserta dengan kita.
Ada Tuhan Yesus beserta dengan kita. Kita tidak berjalan sendirian. Amin. Ya. Kita telah diberikan kemenangan dalam melawan iblis dosa. Dan berbagai kegagalan dalam hidup kita. Penderitaan dalam hidup kita. Ayo bangkit dari keterpurukan hidup kita. Bangkit bahwa kita tidak sendirian. Ada Immanuel. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Apapun keadaanmu saat ini, ayo bangkit. Ya, bangkit untuk melawan dari setiap keterpurukan kita, dari setiap penderitaan kita, dalam setiap kegagalan kita. Ayo bangkit dengan semangat yang baru, sukacita yang daripada Tuhan. Perkatakan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena Yesus datang buat semua umat manusia yang ada di dunia ini. Bukan buat bangsa Israel, ya, tapi buat kita semua yang mau datang kepada Dia. Itulah kabar sukacita Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Mari saudara kekasih dalam Tuhan, biarlah Natal ini boleh membuat kita berbalik kepada jalan-jalan Tuhan. Lewat Natal ini boleh membangkitkan semangat hidup kita di dalam Tuhan. Mari lewat Natal ini, maukah kita berkorban buat sesama kita? Maukah kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan? Maukah kita berkorban untuk lebih sungguh lagi di dalam Tuhan? Amin. Maukah kita selalu ada kebersamaan dengan sesama kita? Maukah kita peduli sesama kita satu dengan yang lain? Maukah kita berbagi dengan sesama kita? Mereka yang terhina, mereka yang tertolak, mereka yang dalam kekurangan, mereka yang menderita. Maukah kita peduli dengan mereka? Maukah kita mempunyai hati Kristus? Biarlah lewat Natal ini, Kristus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Lewat Natal ini, mari kita lebih memaknai Natal ini. Kita lebih sungguh di dalam Dia, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan kita lewat Natal, hidup kita berarti bagi Tuhan. Karena Tuhan mau datang ke dunia yang hina ini. Dunia yang penuh dengan dosa. Kita yang penuh dengan dosa, Tuhan datang. Menemui kita, berjumpa dengan kita. Yang Dia mau lahir di tempat makanan binatang. Ya, di palungan. Dia mau datang untuk kita yang hina ini. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya, diangkat hidup kita. Amin. Ada kemuliaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami sangat bersyukur sesungguhnya Natal buat kami. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak berjalan sendirian. Karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Engkau rela berkorban di tempat-Mu yang kudus, yang suci. Di kerajaan-Mu di surga, Engkau mau datang ke dunia ini. Mengorbankan diri-Mu buat kami semua. Supaya setiap kami memperoleh keselamatan daripada-Mu, ya Tuhan. Supaya kami tidak binasa. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami sangat berharga di mata-Mu. Engkau tidak melihat latar belakang kami, Engkau tidak melihat dosa kami, Engkau tidak melihat perbuatan kami yang bobrok sekalipun Tuhan. Engkau datang. Engkau mau hidup bersama-sama dengan kami. Engkau menyertai sepanjang kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau membawa kabar sukacita buat kami di saat Engkau lahir di dunia ini. Supaya setiap kami boleh dibebaskan dari setiap belenggu dosa. Dan supaya kami memperoleh kebebasan
di dalam hidup ini supaya kami memperoleh kehidupan yang kekal di surga bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau lahir ke dunia ini untuk mengembalikan posisi kami yang semula, bahwa hidup kami penuh dengan kemenangan. Kami boleh menang atas dosa kami Tuhan. Kami menang atas segala tipu muslihat siasat daripada iblis. Engkau kembalikan kepada kami kuasa dan otoritas daripadamu, supaya setiap kami yang percaya kepada Engkau, kami memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh bangkit Tuhan. Kami boleh keluar dari setiap keterpurukan hidup kami, dari penderitaan hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau mau datang ke dunia ini buat seluruh umat manusia di dunia ini yang percaya kepadamu, supaya setiap kami yang percaya boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, masuk dalam penyembahan. Tuhan, materaikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, hati kami senantiasa melekat kepada-Mu. Terima kasih. Kami tahu setiap rencana-Mu, penyertaan-Mu Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Biarlah Roh Kudus Engkau yang menjamah setiap hati kami, pribadi kami, bahwa ingatkan kami bahwa kami berharga dan berarti bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih.
dalam setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk lawatan jamahan-Mu buat kami semua. Haleluya Tuhan, biarlah senantiasa dalam kehidupan kami ada damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah di dalam Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah layamu pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mau lahir ke dunia ini bagi kami semua umat manusia, sehingga kami boleh diselamatkan sampai hari ini Tuhan. Urapilah kembali hamba-Mu yang menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu dengan urapan baru daripada Engkau. Hikmat marifat semakin Engkau tambahkan, apa yang menjadi kerinduan hati-Mu boleh lebih lagi disampaikan kepada hamba-Mu untuk disampaikan kepada kami semua. Dan juga Tuhan, kami mau sepakat sehati mengangkat tangan kami, berdoa untuk Ibu Feni Febrianita yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat di GKPR Living Bread ini Tuhan. Kami percaya di saat Engkau Tuhan Allah yang memilih, Engkau Tuhan yang senantiasa turut campur tangan menyertai dalam setiap pelayanannya. Dimanapun Ibu Feni berada, senantiasa Engkau turut campur tangan dalam pelayanannya, tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus Kristus. Setiap serangan balik berupa apapun pada daripada si jahat, kami mau tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat, marifat, roh kebijaksanaan semakin Engkau tambahkan kepada beliau, dan juga roh jubah kerendahan hati senantiasa menyertai dalam setiap pelayanannya ya Tuhan. Berkat dari barat, utara, timur, selatan Engkau kirimkan menyertai dalam kehidupannya juga. Semua anak-anaknya dimanapun mereka berada, Engkau berikan roh takut akan Engkau. Berkati dengan masa depan yang cerah, indah, penuh pengharapan bersama dengan Engkau. Biarlah mereka boleh bersaksi memuliakan nama-Mu dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi terang. Dan juga untuk hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada hari ini, baik WL, singer, pemain musik, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun pada hari ini, kami percaya Engkau mengurapi kami semua kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Ikat kami semua dengan tali kasih-Mu, satukan kami dengan kesatuan hati lebih lagi. Setiap roh yang bukan daripada Engkau yang berusaha menghalangi kami dalam pelayanan, semua Engkau ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga untuk setiap jemaat yang hadir di tempat ini, maupun ibadah online di rumah Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa mengurapi kami dengan urapan baru daripada Engkau. Perbaharui setiap karakter kami, biarlah di detik menjelang akhir tahun ini Tuhan, dan juga peringatan hari Natal-Mu di bulan Desember juga ini, kami boleh semakin lagi mendekatkan diri kami kepada Engkau. Kami boleh semakin rindu lagi akan hadirat-Mu Tuhan. Kami juga boleh membangun waktu pribadi kami dengan Engkau. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berikan hikmat marifat kepada pemimpin kami untuk memimpin negara kami, agar apa yang menjadi masalah dalam negara kami boleh mengalami terobosan. Kami percaya Engkau Tuhan senantiasa memperhatikan Indonesia. Pencurahan Roh Kudus juga boleh lebih lagi terjadi besar-besar atas Indonesia. Pertobatan terjadi lebih lagi atas Indonesia. Terutama Tuhan, Engkau persiapkan setiap gereja yang ada di seluruh Indonesia untuk menuai setiap jiwa-jiwa yang telah siap dituai di Indonesia ini Tuhan. Biarlah Indonesia semakin memuliakan nama-Mu. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Engkau Tuhan memberkati kembali dengan berkat daripada Engkau, maupun yang belum sempat memberikan persembahan, Engkau Tuhan berikan berkat daripada Engkau, sehingga kami semua boleh lebih lagi memberkati untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dan semua doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin.